rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan akhwat sekalian dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita masih dengan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah, karangannya Syekh Ahmad Hafidh Al-Hakami. Sebelumnya kita telah membaca berkenaan dengan contoh-contoh sifat zat, ya. Sifat zat Allah Subhanahu wa taala baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Hari ini insyaallah kita lanjutkan pada pertanyaan ke-61, ya. Yaitu contoh sifat fi'il, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan ma mithalu sifatil af'al minal kitab. Silakan dilihat filenya, PDF-nya. Ma mithalu sifatil af'ali minal kitab. Nah, ini pertanyaan ini tidak perlu diterjemahkan, ya. Insyaallah faham. Mithal sifat al-af'al minal kitab, yaitu minal Qur'an. Mithlu qawlihi ta'ala thumma istawa ila sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa ke atas langit. Thumma istawa ila sama, ya, biasa diterjemahkan istiwa itu dengan bersemayam. Wa qawluhu hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Tidaklah mereka menunggu melainkan sampai Allah Subhanahu wa taala datang. Yanzurun itu bisa diartikan melihat, nazara yanzuru, ya. Ayyatiyahumullah, ata ya'ti itu datang, ya. Ata ya'ti datang. Wa qauluhu ta'ala wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Dan tidaklah mereka memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminihi. Dan 7 langit digulung dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa qaulihi ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ma mana'aka, apa yang menghalangi engkau wahai iblis, an tasjuda, untuk sujud lima khalaqtu biyadayya, kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Wa qaulihi ta'ala wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai. Dan kami tuliskan baginya di dalam Al-Lauhul Mahfuz segala sesuatu, ya, ketetapan segala sesuatu. Wa qaulihi ta'ala falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan, tatkala Rabb-nya menampakkan diri kepada gunung, Allah jadikan gunung itu hancur, berkeping-keping, ya. Jadi tidak ada makhluk yang sanggup untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa qaulihi ta'ala innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Dalam ayat-ayat ini kita bisa melihat terdapat sifat-sifat fi'il, ya, sifat-sifat fi'il Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama adalah istawa. Allah
beristiwa, ya, bersemayam. Ayat yang kedua, ayyatiyahumullah, Allah itu datang, ya, Allah datang. Ayat yang berikutnya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawatu matwiyatun biyaminihi. Allah menggulung, menggenggam, ya, menggenggam langit dan bumi. Ayat yang berikutnya, lima khalaqtu biyadaya, Allah menciptakan, ya. Wa katabna lahu, Allah menulis. Falamma tajalla rabbuhu, tajalla menampakkan diri. Kemudian innallaha yaf'alu ma yasha. Jadi ini ayat-ayat yang memuat contoh-contoh sifat fi'il Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sifat itu diulangi lagi, ada sifat zat, ya, ada sifatul zat, ada sifatul af'al, ya, sifat fi'il Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan berikutnya, ma mithalu sifatil af'al minas sunnah. Ya. Kalau tadi mithal sifatil af'al minal Quran, sekarang sifat al af'al minas sunnah. Mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ilas sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Yanzilu rabbuna, Rabb kami turun setiap malam ke langit dunia. Allah SWT turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, sepertiga malam terakhir. Makanya sepertiga malam terakhir merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa, ya. Kelanjutan hadisnya adalah barang siapa yang meminta maka akan aku berikan, barang siapa yang berdoa maka akan aku kabulkan, dan barang siapa yang meminta ampunan maka akan aku ampuni. Tiga hal yang Allah SWT berikan di sepertiga malam terakhir. Meminta Allah akan beri, berdoa Allah akan kabulkan, kemudian beristighfar Allah akan ampuni. Maka sebaik-baik waktu istighfar adalah di sepertiga malam terakhir, ya. Dan itulah sifat orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana ayat yang lain mengatakan, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sepertiga malam terakhir, ya. Jadi Allah SWT turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Turun artinya ya turun, ya. Bagaimana turunnya Allah alam bisawab, itu yang kita tidak tahu. Allah SWT tidak mengabari makhluknya bagaimana Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam. Sementara sepertiga malam itu berbeda-beda. Di Indonesia mungkin kita sedang jam 3 malam, 3 dini hari, ya. Tapi di Mekah belum dini hari, atau di Amerika malah jam 3 sore, ya. 12 jam, ya, jam 3 sore. Jadi berbeda-beda. Makanya sifat Allah Subhanahu wa taala akan kita pelajari, itu saling keterkaitan, dan itu menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti sebelumnya, bahwa setiap nama itu mengandung sifat yang diambil dari nama itu, kemudian mengandung sifat yang lain, ya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits syafa'ah, fayatihumullahu fi suratihi allati ya'rifun fayaqul ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna. Maka Allah Subhanahu wa taala datang pada bentuknya, rupanya yang mereka ketahui. Fayaqul, maka Allah berfirman, ana rabbukum, akulah Rabb kalian. Fayaquluna, maka mereka mengatakan, anta rabbuna, ya, engkaulah Rabb kami. Wa na'ni bi sifatil fi'li huna al-ityan las-surah fafham. Yang kami maksudkan dengan sifat fi'il dalam hadis ini adalah al-ityan. Allah Subhanahu wa taala datang, ya, mendatangi mereka, bukan as-surah, bukan rupa, bukan gambar ataupun bentuk Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian hadis berikutnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbidu yaumal qiyamati al-ardha wa takunu samawati bi yaminihi thumma yaqulu anal malik. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggenggam, yaqbid, menggenggam pada hari kiamat bumi, dan 7 langit ada di tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, anal malik, akulah raja, ya, akulah pemilik kerajaan langit dan bumi. Kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang menyebutkan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis juga yang menyebutkan tangan kiri Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang menyebutkan kedua tangannya Allah itu adalah kanan. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan, Nabi SAW menegaskan bahwa Allah memiliki kedua tangan. Karena Allah mengatakan tadi dalam ayat, lima khalaqtu biyadayya, kedua tangan. Apa itu tangan? Ya tangan, ya. Tetapi kedua tangan itu keduanya adalah kanan, yang artinya adalah tangan kirinya Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diartikan atau dianggap sama dengan tangan kirinya manusia yang penuh dengan keterbatasan. Karena kita tahu tangan kiri kita lebih terbatas kemampuannya daripada tangan kanan, ya. Kemudian tangan kiri juga untuk istinja. Maka tangan kiri Allah Subhanahu, tangan Allah Subhanahu wa taala keduanya adalah kanan yang mengandung al-barakah wal khair, ya, war rahmah, yang mengandung keberkahan, kebaikan dan juga rahmat. Kedua-duanya hadis sahih, maka begitulah para ulama menjelaskan kedua hadis tersebut, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba biyadihi ala nafsihi anna rahmati taghlibu ghadabi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, Allah menulis dengan tangannya. Ya, Allah menulis dengan tangannya, menyatakan atas dirinya satu hal yang diwajibkan atas dirinya, anna rahmati taghlibu ghadabi, sungguhnya rahmatku itu melampaui murkaku. Makanya tidak boleh ada orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada orang yang putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Selama dosanya itu adalah dosa besar, ya, maka ketika dia bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat orang tersebut selama ruh belum sampai di tenggorokan, ya. Nabi SAW mengatakan malam yughorgir. Jadi untuk masing-masing orang, batas dia bertaubat adalah sebelum ruhnya sampai di tenggorokannya. Malam yughorgir, sebelum ruhnya sampai di tenggorokan, maka taubat masih terbuka bagi orang tersebut, ya. Untuk seluruh manusia, maka pintu taubat terbuka sampai matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, maka tidak ada pintu taubat, dan kiamat akan terjadi pada seburuk-buruk manusia di muka bumi, karena orang beriman sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Wa fi hadis ihtijaj Adam wa Musa, dan dalam hadis diskusi, ya, saling berargumen Adam dan Musa alaihimussalam. Faqala Adam, ya Musa, Nabi Adam berkata, ya Musa, wahai Musa, istafakallahu bikalamihi, Allah telah memilih engkau dengan kalamnya, dengan berbicara langsung kepada engkau. Wa khattalaka Taurata biyadihi, dan Allah menulis Taurat dengan tangannya. Ya, Allah menulis Taurat dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini sifat fiilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara dan menulis. Maka
kalam Allah Subhanahu wa taala dan kedua tangannya atau tangannya merupakan sifat zat. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala dan tangannya itu adalah sifat zat, ya. Sementara takallumuhu, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala itu adalah gabungan antara sifat zat dengan sifat fi'il. Ini harus dipahami, ya. Jadi kalamullah, adanya kalam Allah Subhanahu wa taala dan juga tangan itu sama merupakan sifat zat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dihilangkan. Wa takallumuhu, dan berbicaranya Allah itu adalah sifat zat dan juga sifat fi'il, ya, sifat zat dan juga sifat fi'il. Karena berbicara itu harus ada kalam, harus ada ucapan, ya. Wa khattuhu Taurat sifatu fi'lin, dan Allah menulis Taurat itu adalah sifat fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Sungguhnya Allah yabsutu yadahu, Allah membentangkan tangannya bil-lail, di malam hari, liyatuba musii'un nahar, agar supaya orang yang berbuat dosa di siang hari bertaubat di malam hari. Karena Allah SWT membukakan tangannya di malam hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berbuat dosa di malam hari bertaubat di siang hari, ya. Jadi pintu taubat itu terbuka. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya melebihi, melampaui murkanya. Oleh karenanya setiap hamba hendaknya senantiasa minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali dia melakukan dosa, maka dia bertaubat. Namun konsep taubat dalam Islam tidak boleh kita fahami bahwa akan menjadikan orang mudah bermaksiat. Kenapa? Karena nanti akan selalu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentu tidak demikian, karena orang yang bertaubat dengan sebenar-benar taubat, taubatan nasuha, dengan menyesali perbuatannya, kemudian mengakui dia berbuat salah dan berazam untuk tidak mengulangi lagi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika taubatnya diterima, dia tidak akan mengulangi perbuatan dosanya, ya. Hal itu justru tidak mendorong dia menggampangkan berbuat dosa. Tetapi yang namanya manusia, meskipun dia setelah bertaubat, suatu saat ketika dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, kemudian bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan menerima taubatnya kembali, ya. Oleh karenanya taubat ini diiringi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha pengampun, Maha berkuasa, ya, memberikan rahmat. Allah juga murka. Dia memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia memahami bahwa dirinya adalah manusia yang lemah. Dia akui banyak kesalahan, ya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa salah satu kuwah amaliyah, ya, kekuatan amal seseorang itu terletak salah satunya ketika dia mengakui kekurangan-kekurangan amalan dirinya. Tetapi kekuatan amal ini harus dibarengi dengan kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu adalah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengetahui jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia juga mengetahui rintangan, ya, di jalan di mana dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendapatkan rintangan, ya, rintangan Allah Subhanahu, rintangan yang menghalangi jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengetahui aib, ya, aib dirinya. Nah, orang yang berusaha menggabungkan kekuatan ilmu dengan memahami Allah Subhanahu wa taala, memahami jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia juga berusaha
membangun kekuatan amalnya ya dengan melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengakui bahwa pada setiap amal yang dilakukan pasti akan ada kekurangan. Orang tersebut tentu akan berhati-hati ya, tentu akan memperhatikan kualitas amalnya. Dia akan menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika dia berbuat salah, bertaubat kepada Allah, hal itu tidak menjadikan dia gampang melaksanakan maksiat. Kenapa? Karena Allah akan selalu menerima taubat ya. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan ke-63, hal yustaku min kulli sifatil af'al asmaun. Apakah diambil ya, diambil dari setiap sifat fi'il ya, ingat sifat fi'il itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat zat, ada sifat fi'il. Pertanyaan di sini adalah apakah dari setiap sifat fi'il itu diambil nama Allah Subhanahu wa taala? Jadi apakah ketika ada sifat fi'il, Allah itu turun, Allah itu menulis, Allah itu tadi menggenggam dan sebagainya, apakah dari setiap ada sifat fi'il itu diambil nama Allah Subhanahu wa taala? Atau asmaullahi kulluha tauqifiyah? Atau bahwasanya nama Allah itu seluruhnya adalah tauqifiyah. Tauqif itu dari kata-kata berhenti. Artinya adalah tauqifiyah itu kebalikan daripada ijtihad. Jadi tauqifiyah itu sesuatu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar ijtihad kita, bukan atas dasar keinginan kita ya. Jawabannya adalah tidak ya. Jadi tidak diambil dari setiap sifat fi'il itu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dari setiap sifat fi'il diambil nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bal asmaullahi ta'ala kulluha tauqifiyah. Akan tetapi nama Allah itu seluruhnya adalah tauqifiyah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang memilih, bukan kita yang menentukan. La yusamma illa bima samma bihi nafsahu fi kitabihi. Allah tidak dinamai kecuali apa yang Allah namai untuk dirinya di dalam Al-Qur'an. Au atlaqahu alaihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu fi'lin atlaqahu Allah ta'ala ala nafsihi fahuwa fima atlaqa fihi madhun wa kamalun. Wa kullu fi'lin, dan setiap perbuatan yang Allah tentukan untuk dirinya maka mengandung pujian dan juga kesempurnaan, mengandung pujian dan kesempurnaan. Walakin laisa kulluha wasafallahu bihi nafsahu mutlaqan wala kulluha yushtaqu minha asma'un. Tetapi tidak semua yang Allah sifati untuk dirinya secara mutlak, dan juga tidak diambil dari sifat fi'il itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sifat zat seperti tangan ya, wajah, kemudian kaki, itu tidak bisa dijadikan nama. Kenapa? Karena dia sifat zat ya. Tangan kan tidak bisa diambil nama dari tangan ya. Maka di sini bahwa tidak diambil dari setiap sifat fi'il itu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal minha ma wasafa bihi nafsahu mutlaqan. Di antara sifat itu ada yang Allah sifati secara mutlak ya. Kaqaulihi ta'ala, Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah yang menciptakan kalian. Tsumma razaqakum, kemudian memberikan kalian rezeki. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkan kalian. Ini adalah 4 sifat fi'il ya kan. Ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan mutlak, tidak ada hal lain yang disebutkan.
Kemudian dari sifat mutlak ini disebut Allah SWT menamai dirinya wasamma nafsahu al-khaliq. Allahul ladzi khalaqakum, namanya adalah al-khaliq. Tsumma razaqakum, namanya adalah ar-raziq. Tsumma yumitukum, namanya al-mumit. Tsumma yuhyikum, namanya al-muhyi, al-muhyil mumit, al-mudabbir. Itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan sifat fi'il. Tapi di antara sifat itu wa minha af'alun, dan di antaranya ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala atlaqaha Allah taala ala nafsihi ala sabilil jaza wal muqabalah, yang Allah berikan untuk dirinya tapi dalam rangka memberikan balasan dan juga memberikan balasan, ya, memberikan balasan dan ganjaran. Wahia fi masiqat lahu madhun wa kamalun, dan kalau ada sifat fi'il yang disebutkan dalam rangka memberikan balasan, di dalamnya juga terdapat pujian dan kesempurnaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi ta'ala, contohnya seperti firman Allah taala, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Yukhadi'unallaha itu adalah mereka memperdaya Allah Subhanahu wa taala, wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang memperdaya mereka. Ini adalah sifat fi'il, tapi sifat ini disebutkan untuk membalas. Jadi tidak berdiri sendiri, ya, disebutkan untuk membalas. Kenapa? Karena mereka yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum, ya. Karena mereka memperdaya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang memperdaya mereka. Wa qawlihi wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka berbuat makar dan Allah berbuat makar. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik yang berbuat makar. Maka ini adalah sifat fi'il, tapi tidak dinamai Allah dengan dari sifat ini. Tidak ada nama Allah al-khadi', Allah yang memperdaya, nggak ada. Al-makir, Allah yang berbuat makar, tidak ada. Ya, tidak diambil nama dari sifat yang seperti ini. Wa qawlihi nasullaha fanasiyahum, dan firman Allah SWT, mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lupa kepada mereka. Walakin la yajuzu itlaquha ala ghairi ma siqat fihi minal ayat. Akan tetapi la yajuz, tidak boleh. La yajuz, tidak boleh. Itlaquha ala ghairi ma siqat fil ayat, diberikan, disebutkan tidak sesuai sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat. Jadi tidak boleh kecuali kita menyebutkannya seperti yang disebutkan di dalam ayat. Fala yuqal innallaha ta'ala yamkuru wa yukhadi'u wa yastahzi'u. Maka tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah itu berbuat makar, Allah memperolok-olok, Allah memperdaya, memperdaya. Jadi tidak boleh menyebutkan begitu. Ya, menyebutkannya haruslah seperti dalam ayat, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa yamkuru wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, ya. Nasullaha fanasiyahum, tidak boleh hanya Allah menyebutkan Allah itu berbuat makar, Allah mengelabui, Allah memperolok-olok, Allah lupa, tidak boleh, ya. Wa nahwu dzalika wa kadza la yuqalu makirun mukhadi'un mustahzi'un, tidak boleh juga menyebutkan dalam bentuk nama, bentuk kata yang bentuknya nama, makirun mukhadi'un mustahzi'un. Wala yaqulu muslimun wala aqilun, tidak ada yang mengucapkan hal itu, muslim maupun orang yang berakal itu tidak akan mengucapkan hal itu. Fa inna Allah azza wa jalla lam yasif nafsahu bil makri wal kaidi wal khida' illa ala wajhil jaza liman fa'ala dzalika bi ghairi haqqin. Karena fa inna Allah, karena sungguhnya Allah SWT lam yasif nafsahu bil makri, Allah tidak pernah mensifati dirinya dengan makar, wal kaid dengan tipu daya, wal khida sama dengan tipu daya,
illa kecuali ala wajhil jaza liman fa'ala dzalika bighairi haqqin, kecuali karena untuk membalas orang yang melakukan itu tanpa hak, ya. Wa qad 'allama annal mujazata ala dzalika bil adli hasanatun minal makhluq fa kaifa minal khallaqil alimil adlil hakim. Dan Allah sudah mengajarkan kepada kita bahwa membalas seperti itu dengan adil dari makhluk itu perbuatan yang baik, apalagi kalau itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyebutkan dirinya berbuat makar itu karena untuk membalas. Para ulama menambahkan bahwa sifat-sifat seperti ini yahtamilul madha wa dzam, yahtamilul dzam, ya. Jadi mengandung celaan, mengandung celaan. Maka tidak boleh menyebutkannya sendirian. Jadi harus disebutkan bersama dengan sesuatu yang menjadi keterkaitannya. Seperti untuk membalas, ya, untuk membalas perbuatan tersebut, ya. Jadi kita pahami dalam pertanyaan 63 ini bahwa tidak bahwa nama Allah itu adalah tauqifiyah. Tauqifiyah itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak semua sifat fi'il itu diambil nama dari sifat fi'il, diambil nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sifat fi'il yang sebagiannya disebutkan secara mutlak sendiri, lalu kemudian diambil nama dari sifat fi'il tersebut. Namun ada sifat fi'il yang tidak disebutkan melainkan untuk membalas perbuatan yang setimpal, ya. Maka sifat yang tersebut kita tidak boleh menyebutkannya kecuali seperti Allah menyebutkannya di dalam Al-Qur'an. Pertanyaan berikutnya, madza yatadammanu ismuhul aliyul a'la wa ma fi ma'nahu kadh-dhahir wal qahir wal muta'ali. Madza yatadamman, apa yang dikandung oleh nama Allah Al-Ali Al-A'la, Allah Maha Tinggi, ya. Wa ma fi ma'nahu kadh-dhahir, dan nama yang semakna dengan hal itu yaitu Al-Zahir. Al-Zahir sebelumnya kita bahas bahwa artinya adalah laisa fawqahu syai'un, tidak ada di atasnya sesuatu. Wal qahir wal muta'ali, al qahir yang berkuasa, ya. Wal muta'ali itu adalah yang maha tinggi sama, ya. Yatadamman ismuhul aliyul a'la al-asifah al-mushtaq minha wa huwa thubutul uluwi lahu azza wa jalla bi jami'i ma'anihi. Nama Allah Al-Ali Al-A'la, maha tinggi, itu mengandung sifat yang diambil dari nama tersebut, ya. Yaitu sifatnya thubutul uluwi lahu azza wa jalla, menetapkan sifat tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala bi jami'i ma'anihi, ya, dengan seluruh makna yang dikandung oleh kalimat maha tinggi. Jadi seluruh makna yang dikandung oleh sifat maha tinggi itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa diantaranya? Diantaranya adalah paragraf berikutnya, uluwu fauqiyatihi ta'ala ala arsyihi, maha tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Fauqiyah itu adalah di atas, ya, ketinggian. Jadi kalau fauqa itu adalah di atas, tapi seringkali disebutkan tidak langsung menempel. Kalau kita menyebut Alkitab, kitab ini alal maktab, Alkitab alal maktab, di atas. Tapi kalau fauqa itu ada jarak dulu, ya, ada rak di atas, kita naruh sesuatu, itu fauqa. Ulu fauqiyatihi ta'ala ala arsyihi, bahwa Allah itu di atas arsy. Alin ala jami'i khalqihi, ya, tinggi di atas makhluknya, di atas seluruh makhluknya.
bainun minhum, terpisah dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, dan arsy itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Tapi Allah tidak butuh kepada makhluknya, Allah terpisah dari makhluknya. Raqibun alaihim, Allah mengawasi makhluknya. Ya'lamu ma hum alaihi, mengetahui apa yang diperbuat oleh makhluknya. Qad ahata bikulli syai'in ilma, ilmunya meliputi segala sesuatu. La takhfa alaihi minhum khafiyah, tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tinggi, terpisah dari makhluknya, tapi Dia melihat segala sesuatu, Dia mengawasi segala sesuatu, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada daun yang jatuh dari pohonnya kecuali Allah mengetahui jumlahnya, ya. Subhanallah. Wa uluwu qahrihi, tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan yang bisa memaksa, itu kan ya. Qahrun itu, qaharo yaqharu itu memaksa, ya. Fala mughaliba lahu, maka tidak ada yang mengungguli Allah Subhanahu wa taala. Wala munazi'a, wala mudada, wala mumani'a, tidak ada yang menentang, tidak ada yang juga dapat mencegah Allah Subhanahu wa taala. Bal kullu syai'in khadi'un li'azamatihi, bahkan segala sesuatu tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dzalilun li'izzatihi, hina di bawah kebesaran Allah Subhanahu wa taala, izzahnya Allah Subhanahu wa taala. Mustakinun likibriyaihi, rendah, ya, di bawah sama kebesaran dan kesombongan Allah Subhanahu wa taala. Tahta tasarrufihi wa qahrihi, semuanya di bawah kekuasaan dan aturan Allah Subhanahu wa taala. La khuruja lahu min qabdatihi, tidak ada yang keluar dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa ulu sya'nihi, dan meliputi tingginya kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi ulu fauqiyatihi, tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas semua makhluknya, terpisah dari makhluknya. Yang kedua, tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ulu sya'nihi, kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Fa jami'u sifatil kamal lahu tsabitatun, maka seluruh sifat kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa jami'un naqaisi anhu muntafiyatun azza wa jalla wa tabaraka wa ta'ala, dan seluruh sifat yang kurang, ya, tidak sempurna, aib, kekurangan itu tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa jami'u hadhil ma'ani lil 'uluwi mutalazimatun, dan seluruh makna al-ulu, maha tinggi ini semuanya keterkaitan, ada saling keterkaitan. La yanfaqu makna minha anil akhar, ya. Tidak ada satu makna ini yang terlepas dari yang lainnya. Jadi semuanya satu kesatuan, ya. Bahwa Allah itu di atas makhluknya, Allah itu tidak di mana-mana, tapi Allah itu adalah di atas makhluknya, di langit di atas makhluknya. Kemudian Allah itu maha kuasa, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Ini satu paket, tidak boleh dipisahkan salah satunya. Kalau dipisahkan salah satunya, maka akan meruntuhkan yang lainnya. Jadi ini makna nama Allah Al-Ali Al-A'la, ya, Al-Aliyul A'la, Allah maha tinggi. Jadi seluruh kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah tidak ada yang sanggup menandinginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di langit di atas makhluknya. Ini tiga hal ini tidak boleh dipisahkan, ya. Mungkin ini yang kita bahas yang hari ini. Mudah-mudahan bisa semakin melengkapi pemahaman kita berkenaan dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala.
Dan salah satu hal yang bisa menjadi bahan untuk kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah kita mentadaburi nama dan juga konsekuensi yang harus kita lakukan karena kita beriman dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, juga kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa kita makhluk yang sangat-sangat kecil ya, tidak ada apapun bandingannya dibandingkan dengan langit dan bumi, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan hal ini bisa menambah ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya dapat menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena para ulama mengatakan bahwa kecintaan seseorang berbanding lurus dengan makrifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.